Itu artinya kamu sudah pindahkan dan disimpan di tempat yang lain. Itu bener-bener udah nyakitin aku banget ya. Kecewa sama papa. Karin, papa melakukan semuanya adalah demi... Radit, kembalikan handphonenya Karin. Papa udah kelewatan. Papa sama aja nggak menghargai privasinya Karina. Kurang ajar kamu. Jangan ikut campur. Saya mertua kamu. Dan kamu harus tahu, orang tua itu wajib dihormati, termasuk saya. Karina istri saya. Dan papa sering memojokkan Karina. Siapa lagi kalau bukan saya membela dia? Ancang kamu. Pak, Mas. Saya udah benar-benar nggak tahan dengan sikap semena-mena papa terhadap Karina. Mas. Biarin Karin. Papa pengen tahu sejauh mana kurang ajar dia sama papa. Ayo. Mas Radit kayak gini, ini semua karena papa. Harusnya papa introspeksi diri. Kecewa sama papa. Kamu lihat kondisi aku sekarang. Aku lagi sakit. Tapi masih diborgol sama polisi. Polisi udah selesai proses BAP sesi keduanya. Jadi kamu yang nyuruh polisi untuk proses BAP aku. Padahal kamu lihat aku masih sekarat kayak gini, Zak. Aku minta maaf, Kak. Aku terpaksa melakukan ini. Ini semua demi kebaikan kamu. Kebaikan aku? Apa demi kebaikannya Mirsa? Harusnya kamu tuh di pihak aku. Bukan di pihak Mirsa. Kamu malah dukung aku masuk penjara. Bukan kayak gitu, Kak. Kamu salah paham. Aku sengaja minta polisi mempercepat BAP-nya supaya kamu gak terus-terusan tersiksa seperti ini. Justru kamu yang bikin aku tersiksa. Kalau kamu kesini bukan untuk belain aku. Mendingan kamu gak usah anggap aku kakak kamu lagi. Kak, aku udah gak bisa belain kamu lagi. Polisi sudah punya bukti yang valid. Video yang mereka punya, itu video asli, Kak. Itu bukan AI seperti yang kamu bilang. Aku udah gak punya alasan lagi untuk membela kamu, Kak. Udahlah, Kak. Tolong kamu jangan keras kepala. Akui aja kalau kamu yang menabrak Akira. Dengan begitu hukuman kamu akan diperingan. Ayolah, Kak. Aku akan bantu semua proses hukumnya. Aku akan dampingi kamu. Akui aja. Kalau aku harus dipenjara, Mirsa juga harus dipenjara. Kalau aku hancur, Mirsa juga harus hancur. Keluar, Zak. Keluar. Kalau kondisi aku dilaporin ke polisi udah baik-baik aja, aku takut gimana kalau aku dikeluarin dari rumah sakit ini dan ditahan sama polisi. Kak Sarah tinggal tanda tangan di atas materai surat kuasa ini. Dan hari ini juga, aku akan laporin Mirsa ke polisi.
Kak Sarah tadi bilang sama aku kalau dia belum mau ngomong sama kamu. Saya nggak punya waktu ya buat ngeladenin drama kamu. Serahin rekaman CCTV itu. Kamu pasti nyimpen rekaman CCTV itu kan? Kenapa Mirsa nanya kayak gini? Karena kamu takut masuk penjara. Kan bukannya udah pernah, harusnya kamu gak setakut itu dong. Berhenti kamu mempermainkan saya. Bisa aja kamu bilang ke ayah kalau kamu nggak menyimpan rekaman CCTV itu. Tapi saya yakin rekaman CCTV itu pasti kamu yang simpan. Karena kamu ngejebak saya supaya saya ini bisa tertuduh jadi orang yang sudah mencelakai Kak Sarah. Sayang sekali Mirsa. Bukti rekaman CCTV itu udah saya sengaja musnahkan. Saya nggak percaya. Saya yakin rekaman CCTV itu masih ada di kamu. Gak ada, saya nggak punya. Sekali lagi, serahin rekaman CCTV itu. Di mana rekaman CCTV itu? Lepasin, nggak sakit Mirsa. Mirsa lepasin. Sakit. Saya nggak punya rekaman CCTV itu. Mirsa, jangan kasar sama istri saya. Dia itu pura-pura kesakitan, Bang. Dia playing victim. Jelas-jelas dia megang tangan aku duluan. Sakit, Mas. Sekarang kamu sering banget mengganggu ketenangan hidupnya Karina. Pergi kamu dari sini. Aku nggak akan pergi sampai aku bisa ngedapetin rekaman CCTV itu. Rekaman CCTV itu nggak ada, Mirsa. Tanya sama ayah kamu. Apa dia dapat rekaman itu dari handphonenya Karina? Jangan asal nuduh istri aku. Tapi Bang Devan, dia denger sendiri kok obrolan kamu sama Karina. Semua itu fitnah. Sekarang kamu pergi dari sini. Karina! Kalau kamu masih mengganggu ketenangan Karina, aku bisa lebih kasar dari ini. Kalian berdua itu punya watak yang sama. Dulu aku di penjara gara-gara kesalahan kamu. Sekarang istri kamu mengkambing hitamkan aku supaya aku di penjara. Itu karena kesalahan kamu, bukan kesalahan Karina. Kamu juga tahu kan, Bang, kalau ini bagian dari kebohongannya Karina. Dia itu dalang dari semua ini. Itu semua fitnah. Kenapa sih kalian semua tuh jahat banget sama aku? Kenapa kamu sama Karina mau ngancurin masa depan aku? Aku ini baru aja bangkit setelah anak aku meninggal. Anak kita yang selama 7 tahun kamu sembunyikan dari aku. Dan sekarang aku dihancurkan lagi. Kalian berdua itu emang gak punya hati. Aku nggak akan diam aja kalau istri aku disakiti. Sekarang kamu pergi. Bagaimana kondisi kesehatan Bu Sarah hari ini, Dok? Dari hasil semua pemeriksaan tadi pagi, kondisi Bu Sarah sudah membaik dan sudah boleh keluar dari rumah sakit. Terima kasih infonya. Selamat siang, Pak Hendri. Bapak datang ke sini mau melanjutkan BAP berikutnya. Pak Reza, baru saja saya mendapatkan keterangan dari Dokter Adam kalau kondisi kesehatan Ibu Sarah sudah membaik. Bahkan Ibu Sarah sudah diizinkan untuk keluar dari rumah sakit. Maka dari itu, kami mohon izin untuk membawa Bu Sarah ke Polsek Jatibaru sekarang juga untuk ditahan dan proses BAP akan dilanjutkan di sana. Boleh saya bicara dulu sama kakak saya? Saya cuma nggak mau dia kaget aja kalau hari ini dia harus ditahan. Maaf Pak Reza, menurut saya itu tidak perlu. Karena saya khawatir Ibu Sarah akan mencoba untuk kabur lagi, seperti kejadian sebelumnya. Kalau dia tahu akan ditangkap. Baik, kalau begitu, Pak, saya izinkan demi melanjutkan proses hukum yang terbaik dan adil untuk Kak Sarah. Terima kasih Pak Reza. Mari, silakan. Saya mohon, Pak. Jangan tangkap saya, Pak. Saya mohon. Kak, tolong kamu tenang ya. Gimana aku mau tenang sih, Za? Aku bakal di penjara, ini gimana? Pak, tolong kasih saya waktu, Pak. Seenggaknya sampai saya pulih, Pak. Tolong jangan penjarain saya, Pak. Saya mohon.
Maaf Bu Sarah, Dokter Adam sudah memastikan kondisi Bu Sarah sudah pulih dan sudah diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Tolong kasih saya waktu, Pak. Seenggaknya sampai saya pulih, Pak. Tolong jangan penjarain saya, Pak. Saya mohon. Maaf Bu Sarah, Dokter Adam sudah memastikan kondisi Bu Sarah sudah pulih dan sudah diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Jadi, saya mohon Ibu Sarah bisa bersikap kooperatif. Nanti di kantor polisi kami juga ada petugas kesehatan yang bisa memeriksa kondisi Bu Sarah. Saya tolongin kakak, Za. Aku minta maaf, Kak. Aku nggak bisa nahan kamu untuk... Polisi nggak bawa kamu dari sini. Tolong kamu ikutin aja semua prosedurnya, ya. Aku minta maaf. Fel, tolong aku, Fel. Aku nggak mau di penjara, Fel. Gimana nasib Kenzo kalau sampai aku di penjara? Tolongin aku, Fel. Pak, saya mohon, Pak. Apa nggak ada cara lain supaya Kak Sarah itu jadi tahanan di luar aja? Maaf Bu. Pak, masalahnya Kak Sarah ini masih punya anak kecil. Dia nggak mungkin ninggalin anaknya, Pak. Maaf Bu, status Ibu Sarah sudah menjadi tersangka. Kami harus membawa beliau sekarang. Mas, kamu jangan diem aja dong, Mas. Mas, kamu cari cara supaya Kak Sarah itu nggak di penjara dong, Mas. Kalau kamu nggak usah ikut campur. Tolong balaskan semuanya ke Mirza. Aku janji, Kak. Mari Bu. Mari, Bu.